Pak. Ini kunjungan Paus yang ketiga. Ketiga? Orang Indonesia itu menyebut pimpin gereja Katolik sedunia itu Paus ya. Tapi kalau di Roma nggak ada itu Paus. Ya. Terus kenapa kita orang Indonesia sebutnya Paus? Maka ketika dia menjadi Paus, dilantik jadi Paus, orang pertama yang dikunjungi bukan orang-orang hebat, orang-orang yang di gereja-gereja, tapi dia pergi ke sebuah pulau kecil tempat orang-orang yang ditawan itu bekas tawanan. Romo, ini tehnya Romo. Aduh, terima kasih. Romo udah rapi aja nih. Kamu baik sekali. Oh deh. iya dong. Romo mau kemana? Ya, ini lagi santai nunggu jemputan. Nanti ada kegiatan di lingkungan. Aku mau tanya beberapa hal nih sama Romo. Monggo, silakan. Ya. Kan Paus kan mau datang nih, mau September kan? Ya, ini kunjungan Paus yang ketiga. Ketiga? Ya. Kok bisa ketiga, Romo? Paus yang pertama, Paus Paulus ke-6. Tahun 1970. Yang kedua, Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1989. Lalu yang ketiga, Paus Fransiskus yang rencananya akan datang antara tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Sebetulnya direncanakan sebelum COVID pandemi, tapi baru terlaksana sekarang. Kita sambut persiapannya luar biasa di Jakarta ini. Kita sambut dengan sukacita pemimpin gereja Katolik sedunia ini. Ya, tapi Romo, sebelum kita ngomongin Paus nih, ada yang saya mau tanya nih Romo, berhubung saya belum pernah kan ya ke sana ya, ke Vatikan ya. Kapan mau ke sana saya? Asik nih tiketnya Romo ya. Iya, jadi Romo saya mau nanya tuh di Vatikan itu ada apa sih Mo? Maksudnya di dalam itu ada apa sebagai tempatnya dan juga isinya apa aja gitu? Apakah Paus juga tinggal di situ seperti kita di sini nih ya kan? Gereja di situ, seberangnya kita gitu. Vatikan adalah sebuah negara. Dulu ada perjanjian Lateran tahun 1929, di mana Vatikan kemudian diakui sebagai negara yang berdaulat di tengah kota Roma. Pemimpin negara itu siapa? Sri Paus. Paus sebagai kepala negara Vatikan dan juga sebagai kepala spiritualitas umat Katolik sedunia. Pimpinan umat Katolik sedunia berkedudukan di negara Vatikan. Negara Vatikan itu luasnya ada 44 hektar. Negara terkecil di dunia mungkin ya. Oh, itu semananya Jakarta? Wah, kecil sekali. Kecil. Berarti Pulau Gebang? Ya. Mengelilingi satu hari aja sudah cukup. Beberapa jam kita mengelilingi negara Vatikan sudah bisa. Dikelilingi oleh tembok besar. Lalu Sri Paus tinggal di sana. Meskipun sebetulnya keuskupan Roma itu kan uskupnya itu Paus sendiri. Keuskupan Roma bukan di Vatikan, tetapi di Lateran. Sebelum ada Vatikan, ada gereja Lateran. Itu dari Kaisar Konstantinus waktu itu. Sehingga Paus itu awalnya berkedudukan sebagai uskup Roma di Lateran. Lalu baru dibangun Basilika Vatikan, Basilika Santo Petrus. Lalu dalam luas 44 hektar itu ada Paus yang tinggal di situ dengan beberapa stafnya, dengan ada pegawai, persis seperti mungkin mau dibangun IKN sekarang ini. Ya, jadi departemen-departemen, ada karyawannya juga, lalu banyak klerus yang di sana, praktis semua yang ada di sana. Sebagian besar para klerus, para kardinal, orang-orang yang menjadi stafnya Paus. Ya. Di sana, di tengah-tengah basilika itu, atau di tengah-tengah negara Vatikan itu ada basilika namanya Basilika Santo Petrus. Diyakini di bawah altar itu adalah makam Santo Petrus. Di sana selain ada Basilika Vatikan, kalau kita muter keluar, itu di sana ada pintu gerbang untuk masuk Museum Vatikan. Di Museum Vatikan itu gede sekali. Ada banyak peninggalan-peninggalan lukisan atau barang buku-buku, dokumen-dokumen zaman kuno di sana juga ada. Lalu kita muter ke sana, tembus ke
sebuah kapel namanya Kapel Sistina. Kapel Sistina itu ada di samping dari Basilika Vatikan. Itu tempat pemilihan paus kalau pausnya meninggal. Di situ ada konklav di mana para kardinal seluruh dunia berkumpul di situ untuk memilih paus yang baru. Di belakangnya ada cerobong. Ya, cerobong itu. Ya. Apa yang ada di Kapel Sistina itu luar biasa. Itu lukisan, seluruh kapel itu dilukis oleh Michelangelo, seorang pemahat. Dari depan sampai belakang sampai semuanya itu melukiskan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin kamu pernah melihat, Dina ya, kalau buka HP dulu ada tangan dua itu ya. Iya. Itu sebenarnya Kapel Sistina. Oh. Jadi itulah 3 hal yang penting yang ada di sana. Lalu Sri Paus itu tinggal di Vatikan. Ada Istana Vatikan di sana. Oh, bukan di basilikanya. Basilikanya itu gereja. Oh, gereja ya. Ya kan siapa tahu ada ruangan buat tidur gitu loh, Romo sebelah mana gitu. Lalu gini, dulu para paus zaman dulu itu tinggal di istana di sebelah kanan ya. Ya. Tapi paus yang sekarang ini, Paus Fransiskus, itu tinggal bersama para kardinal jejer, kan dia mau bersama-sama dengan mereka. Lalu di sebelah kanan itu ada rumah-rumah tempat tinggal para kardinal. Lalu di sini, di sebelah sini ini ada departemen-departemen seperti layaknya negara. Karena negara Vatikan adalah negara yang berdaulat, yang mempunyai hubungan internasional dengan semua negara di dunia ini. Sehingga ada duta-duta besar yang dikirim oleh Paus ke semua negara di dunia ini. Maka di sana juga ada departemen luar negeri, dalam negeri, ada perhubungan, dan macam-macam itu semua. Di situ. Tidak ada universitas di Vatikan. Nggak ada. Nggak ada yang orang kuliah di situ? Nggak ada. Jadi khusus Vatikan itu bukan untuk kuliah. Itu pemerintah negara-negaraan. Jadi kalau para Romo ada yang kuliah dari Indonesia, dari seluruh dunia kuliah di Roma, itu bukan di Vatikan, tapi di kota Roma. Di kota Roma banyak sekali universitas Katolik. Tetapi para Romo, biarawan-biarawati itu masuk di dalam komunitas Vatikan. Misalnya, sana kan ada kedutaan besar juga. Iya. Kedutaan besar Vatikan itu bukan di dalam negara Vatikan, tapi di luar, di kota Roma. Jadi di kota Roma itu ada 2 kedutaan besar Indonesia. 1 kedutaan besar untuk Vatikan, satunya kedutaan besar untuk Italia. Sehingga kalau kita punya komunitas, para Romo, para suster, biarawati itu masuk dalam komunitas kedutaan besar Vatikan. Baiklah Romo kalau gitu. Romo, diminum dulu Romo. Wah, iya. Karena saya mau lanjut lagi nih pertanyaan nih Romo. Oh, iya. Selanjutnya nih Romo, saya kepo ya Mo ya. Kan kalau saya kan di sini kan saya tahu nih kegiatan Romo-Romo di sini. Kalau Paus kegiatan hariannya ngapain sih Romo? Apakah kayak Romo-Romo bangun tidur, doa, misa pagi, terus pergi-pergi, maksudnya ke lingkungan atau mungkin ke misa arwah atau gimana? Kegiatan Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik sedunia pasti banyak sekali. Selain sebagai kepala negara di Vatikan, saya pernah mengikuti misa pagi, misa hariannya Sri Paus. Itu jam berapa Mo? Ya. Itu jam berapa Mo? Di sini 5:30. Di situ jam berapa? Di sana jam 7 pagi waktu itu. Jam 7 pagi di kapelnya Sri Paus. Sri Paus punya kapel yang gedenya seperti kapel kita ini. Pas kursinya itu dihitung 40 orang. Dan itu harus mendaftar. Dan itu di tempatnya Paus yang tadi tinggal itu? Iya. Yang bersama para kardinal? Iya. Oh, oke. Terus habis misa pagi ngapain Mo? Habis misa pagi. Itu 1,5 jam kayak di sini? 1 jam. Paus biasanya 1 jam. sebelum misa itu dia berdoa di kapel itu berlutut hampir setengah jam dia berdoa. Terus habis itu selesai, kemudian misa. Habis misa menemui para tamu yang jumlahnya 40 itu. Oh, terus habis itu ngapain lagi Mo? Lalu kalau kegiatan-kegiatan yang lain sebagai pimpinan gereja Katolik, dia juga berkeliling seperti yang mau
kita alami di Indonesia. Ya, September mau September. Sebagai gembala dia juga mau ketemu dengan umatnya. Sebagai kepala negara, Paus mengadakan pertemuan dengan G7 dan dia berbicara di tengah-tengah pemimpin dunia. Lalu kadang-kadang ada acara Paus mengadakan open house gitu. Open house? Dulu seminggu sekali kalau pausnya waktu itu masih sehat ya. Itu siapa tuh? Paus kita yang ini? Paus yang dulu sebelum ini. Kemungkinan diteruskan juga paus yang sekarang. Di sana ada sebuah aula, namanya Aula Santo Paulus. Itu paus keluar dari kamarnya menemui tamu-tamu. Aula itu bisa menampung 4.000 orang. Yang 4.000 orang yang kalau ke sana memang harus mendaftar dulu supaya kebagian kursi. Biasanya orang-orang yang cacat, orang-orang yang invalid, orang-orang yang disabilitas itu tadi ya. Itu dikasih duduk paling depan. Untuk bisa berjabat tangan dengan Paus. Lalu Paus kemudian memberkati. Terus mau open house banyak makanan dong. Di sana nggak ada makanan. Terus open house ngapain? Paus hanya berpidato. Mau Paus kan saya lihat kan sekarang ini kan ya, karena udah bermedia sosial kan banyak. Terus kan kadang dia menyampaikan renungan atau mungkin homili atau khotbah, kayaknya tuh keren banget Mo. Sampai sekarang tuh bahasanya tuh bisa dimengerti sama anak muda. Itu siapa yang buat sih Mo? Saya mau dong mau dibuatin kayak gitu loh kadang-kadang. Yang kecil-kecil seperti misalnya yang selalu kita ingat jangan buang makan itu. Iya, hari pangan tuh yang mau biasanya kan. Itu kan haknya orang miskin. Ya. Itu kan kata-kata yang sederhana. Itu memang terluar dari pengalaman rohani dan pengalaman hidup sebagai uskup dulu, uskup agung, dan juga sebagai paus. Itulah yang menyentuh banyak orang ketika Paus Fransiskus ini membuat satu statement kecil tapi menyentuh hati. Itu pasti keluar dari dirinya sendiri, dari pengalaman spiritualitasnya, pengalaman rohaninya, pengalaman pastoralnya. Dan itu diungkapkan secara indah dan menyentuh hati setiap orang. Itu kalau hal-hal yang seperti itu, khotbah pribadi, itu pasti dia sendiri yang bikin. Kecuali kalau dalam kunjungan-kunjungan seperti ke Indonesia nanti, pasti ada tim yang membuat homili. Nah itu tuh Mo, saya mau nunggu kalau Bapak Paus tuh pakai bahasa Indonesia. Kayak biasanya kan kalau misalnya hari-hari tuh Selamat Natal, Selamat Paskah. Nah itu tuh Mo. Di Roma itu kan banyak pastor, suster dari seluruh dunia yang ada di sana. Ketika Paus, waktu itu Paus mau ke Indonesia, dia biasanya konsultasi dengan romo yang berasal dari Indonesia. Yang ada di sana? Yang ada di sana. Ya, kita tahu romo-romo yang sekarang jadi dosen di Kendungan, itu pernah diajak bicara untuk mempersiapkan kunjungan ke Indonesia, misalnya petanya Indonesia itu di mana, penduduknya siapa, itu ada romo yang diajak konsultasi. Juga homili-homili yang mau disampaikan di Indonesia itu harus banyak konsultan yang harus diajak bicara. Termasuk ketika di sini Paus yang dulu itu konsultasi khotbahnya apa, itu para uskup itu juga memberikan input. Input. Tapi tetap ya Mo ya, semuanya kan dari Bapak Paus sendiri ya. Wah, luar biasa. Ntar kalau datang saya mau tanya tips dan trik membuat quote-quote yang indah. Boleh. Kan biasanya quote-quote-nya kan keren tuh Mo. Kalau kan dipetik-petik. Ya. Romo, saya jadi ingat. Selamat pagi Romo. Iya, silakan Ibu. Iya. Romo, ini aku mau minta izin untuk memberkati barang rohani saya, Romo. Wah, inilah kekasan Gereja Katolik ya, luar biasa. Ya, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami tanda-tanda suci yang melambangkan, menghadirkan kasih dan berkat-Mu. Turunkanlah berkat-Mu bagi benda-benda suci ini dengan berkat yang maha kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh iya Romo, ini aku mau tanya sedikit boleh nggak Mo? Boleh, banyak juga boleh. Itu kan tadi aku sedikit ada dengar cerita dari Kak Dina sama Romo mengenai nama Paus gitu Mo. Itu nama Paus Fransiskus itu
sebenarnya itu nama asli atau bagaimana sih, Mo? Sebetulnya gini, orang Indonesia itu menyebut pimpin gereja Katolik sedunia itu paus ya. Tapi kalau di Roma nggak ada itu paus gitu. Orang menyebut di sana papa, ya, il papa. Maka ketika paus itu terpilih, lalu Viva il papa, hidup Bapak kita. Jadi di sana paus itu boleh dikatakan disebut oleh orang sana papa. Apa? Terus kenapa kita orang Indonesia sebutnya paus, Bro? Itu mungkin sejarahnya panjang ya, sehingga menjadi pemimpin yang hebat seluruh dunia dilambangkan dengan bahasa Inggrisnya Pope sebetulnya ya. Lalu hanya terjemahan dari Pope itu menjadi paus, seorang bapak pemimpin gereja Katolik sedunia. Paus yang dilantik atau diangkat menjadi pemimpin gereja Katolik pasti mempunyai spiritualitas, mempunyai keinginan untuk menampilkan pelayanannya sebagai gembala sesuai dengan nama yang dipilihnya. Misalnya waktu itu sejarahnya kan ada Paus Yohanes ke-23 tahun 1958 sampai 63. Itu seorang paus yang masa pelayanannya pendek 5 tahun. Tetapi ternyata ada sebuah gebrakan yang luar biasa dari Paus Yohanes ke-23, yaitu mengadakan Konsili Vatikan kedua. Tahun 58 dia menjadi paus, 63 dia wafat, 1962 Konsili Vatikan dibuka. Di tengah-tengah Konsili Vatikan, Paus Yohanes ke-23 wafat. Ditutup tahun 65. Di tengah-tengah itu ada pemilihan paus yang baru yang kemudian memakai nama Paulus ke-6. Dua tokoh besar ini menjadi, boleh dikatakan, zaman fenomenal yang luar biasa, karena Paus Yohanes ke-23 mempunyai jasa membuka Konsili Vatikan kedua, di mana gereja berubah total dalam pelayanannya dan juga dalam penampilannya. Spiritualitasnya juga berbeda, pemahaman tentang gereja menjadi baru dan lain-lainnya. Lalu muncul Paulus yang muda, Paulus ke-6, itu meneruskan karya Konsili Vatikan kedua. Zaman itu kemudian ada satu pemahaman gereja. Dua paus ini menjadi dua paus yang sangat berjasa dalam gereja pada zaman itu. Kalau dua paus ini digabungkan, akan menjadi gereja yang sangat hebat. Maka paus yang menggantikan Paulus ke-6 tahun 1978 itu memakai nama kombinasi dari Paus Yohanes 23 dan Paulus ke-6. Maka muncullah nama baru Paus Yohanes Paulus yang pertama. Maka penggembalaan atau kebijaksanaan yang diambil oleh Paus Yohanes Paulus pertama itu mau mengkombinasikan kebijaksanaan atau pelayanan penggembalaan sesuai dengan kombinasi dua orang paus ini. Tapi sayang waktu itu Paus Yohanes Paulus yang pertama itu hanya berumur 34 hari meninggal, lalu digantikan Paus Yohanes Paulus yang kedua yang panjang sekali menjadi paus ya, lebih dari 27 tahun. Nah, itulah yang kemudian dipakai sebagai nama, ingin menggembalakan dan juga ingin menampilkan kehadiran Allah melalui pelayanannya seperti Paus Yohanes ke-23 dan Paulus ke-6. Paus Fransiskus ini mengambil nama Fransiskus ya, karena apa? Sangat tertarik dan sangat menghormati dan sangat boleh dikatakan spiritualitas Fransiskus Assisi, seorang yang miskin dan menjadi orang kudus, itu dihayati begitu dalam oleh Paus Fransiskus ini. Maka dia memakai nama Fransiskus untuk mengungkapkan, mewujudkan cita-cita Fransiskus memberikan perhatian kepada orang-orang kecil. Dan itu terwujud di dalam khotbah-khotbahnya, kata-katanya yang begitu menarik. Maka ketika dia menjadi paus, dilantik jadi paus, orang pertama yang dikunjungi
bukan orang-orang hebat, orang-orang yang di gereja-gereja, tapi dia pergi ke sebuah pulau kecil tempat orang-orang yang ditawan itu, bekas tawanan. Jadi spiritualitasnya diungkapkan oleh pelayanan Paus seperti Santo Francis Assisi yang dulu pernah sekitar abad ke-12 ke-13 hidup menjadi orang yang suci melayani orang-orang kecil. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Romo ya. Ini sekarang sudah paham Romo. Kalau begitu saya izin pamit ya Mo ya. Terima kasih banyak. Anak saya lagi, iya silakan Romo. Anak saya sedang menunggu di luar Romo. Terima kasih banyak. Ya jangan lupa dibawa Bu. Iya, pamit ya Romo. Kak Dina, pulang dulu ya. Oh, jadi gitu ya Romo. Kenapa bisa jadi? Oh iya Mbak Tina. Mbak Dina, Apa? boleh pinjam ini gunting nggak sama ini tali rafia? Mau ngapain Mbak Tina? Ngikat jemuran. Oh ya udah, sebentar ya Mbak Tina. Oh iya Mbak Tina, temenin Romo dulu ya. Oke, baik. Romo, ditemenin dulu ya Romo. Kok kelihatannya agak tegang gitu, ada apa sih Mbak? Romo kok hari ini cakep banget. Iya dong, mau ketemu Tina. Wah, terima kasih Romo. Mau nanya beberapa hal tentang gereja Katolik kita ini, kan ada beberapa gereja yang membuat saya bingung gitu. Ada gereja Ortodok, gereja Anglikan, itu maksudnya apa ya? Apakah di situ bisa disatukan dalam kepausan itu atau bagaimana? Dari awal, murid-murid Yesus yang menyaksikan peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, lalu ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, Petrus dan kawan-kawannya serta murid-murid yang lain kemudian memproklamirkan diri sebagai murid-murid Yesus dalam gereja yang disebut gereja Katolik. Ya. Nama Katolik itu sendiri dari Ignatius dari Antioquia. Mungkin itu ada sejarah yang sudah pernah kita bahas di tempat ini. Gereja itu berjalan dalam sejarah, dalam tradisi gereja yang panjang hingga sekarang ini. Dalam setiap perjalanan sejarah, gereja tidak pernah luput dari cobaan dan tantangan mengenai ajaran. Bukan hanya pada zaman abad pertengahan, tetapi dari abad pertama, abad kedua, sudah muncul banyak pendapat-pendapat yang berbeda dengan ajaran resmi Katolik. Kalau kita membaca dari buku Puji Syukur nomor 1, di sana dirumuskan rumusan iman Katolik yang disebut syahadat para rasul. Rupa-rupanya doa syahadat yang ditulis pada abad pertama itu menimbulkan pertanyaan dari beberapa orang yang mungkin tidak setuju. Maka mulai dari abad kedua itu sudah muncul ajaran-ajaran yang berlainan dengan iman Katolik, iman Kristiani. Misalnya salah satunya ada ajaran Arianisme, ada ajaran Nestorianisme, modalisme, triteisme, pistisme, macam-macam itu. Itu membingungkan umat Katolik. Lalu dalam Konsili Nisea dan Konstantinopel tahun 325 Masehi dan tahun 381 Masehi terjadi dua konsili yang menetapkan rumusan iman dalam doa syahadat yang panjang. Maka itu menjadi penjelasan dari syahadat yang pendek. Itu sudah dari abad keempat, itu sudah mulai seperti itu. Dalam perjalanan selanjutnya juga ada orang-orang yang mempunyai pendapat sendiri, sehingga timbul macam-macam gereja yang mau berdiri sendiri. Mula-mula gereja Ortodoks itu tahun 1054. Dengan ajaran yang sedikit berbeda dengan ajaran Katolik, ajaran Kristiani. Gereja Ortodoks itu ada di Syria, di gereja timur. Di sana ada yang disebut kota Konstantinopel. Kaisar Konstantinus yang mempunyai jasa besar bagi gereja, itu memperluas kerajaannya sampai ke Syria. Lalu di sana ada dua pusat pemerintahan, di Roma dan di Konstantinopel. Begitu juga gereja mempunyai kesatuan pimpinan
gereja Katolik ada di Roma, tetapi tradisi itu ada gereja barat, ada gereja timur. Di Syria mempunyai tradisi sendiri dalam hal doa, dalam nyanyian, perayaan Ekaristi. Tetapi selama 10-11 abad, itu semua itu berada di bawah pimpinan Paus di Roma. Ya, sehingga orang-orang yang ada di Syria pun itu taat kepada Paus di Roma. Pada tahun 1054 itu, gereja ortodoks muncul karena apa? Ada kelompok-kelompok sebagian dari orang-orang yang di Syria mempunyai perbedaan teologi sendiri. Sehingga muncullah gereja ortodoks di Syria. Sehingga di sana ada dua aliran. Satu gereja ortodoks, satu gereja Katolik yang masih setia kepada Roma. Sehingga gereja ortodoks membangun satu komunitas sendiri namanya gereja ortodoks dengan paus sendiri. Lalu abad ke-16 itu muncullah gereja Anglikan. Dari mana gereja Anglikan? Itu di Inggris dan juga sekarang tersebar di jajahan-jajahan Inggris di seluruh dunia. Mulanya adalah Raja Inggris namanya Raja Henry ke-8, itu seorang raja yang kuat yang berkuasa di Inggris. Waktu itu mempunyai istri, tetapi istrinya raja itu tidak mempunyai anak. Maka dia minta izin kepada Paus, minta dispensasi, supaya Raja Henry boleh mendapatkan atau mencari istri lagi, agar bisa mendapatkan keturunan untuk menggantikan dia. Maka Paus yang waktu itu diminta izin, di dalam gereja tidak boleh seorang bapak mempunyai istri lebih dari satu. Maka waktu itu Henry ke-8, orang raja yang berkuasa di Inggris, marah, lalu meninggalkan gereja Katolik dan mendirikan gereja sendiri namanya gereja Anglikan. Di sana tadinya gereja Katolik. Tengah-tengah London itu kan ada gereja Santo Paulus besar sekali. Itu diambil oleh Henry ke-8 menjadi pusat gereja Anglikan. Ya, maka pimpinan dari gereja Anglikan itu adalah raja. Itu lalu mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda dengan Katolik. Meskipun ada beberapa hal yang masih sama. Misalnya punya penghormatan kepada Bunda Maria, susunan hierarkinya juga masih ada uskup, masih ada imam. Nah, sekarang berkembang sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga itu hampir bersamaan itu di Jerman ada perpisahan gereja yang dimotori oleh Martin Luther. Akhirnya menjadi ada gereja Lutheran, kemudian menjadi gereja Protestan dan gereja-gereja yang lain itu. Nah, kalau kita semua menyatakan apakah gereja Katolik mempunyai keinginan untuk menyatukan, setiap orang pasti ingin ya, semua gereja Kristen itu menjadi satu. Maka kalau Tina dan kawan-kawan itu pernah mengikuti misa harian, setiap tanggal 18 sampai 25 Januari itu ada doa untuk persatuan seluruh umat Kristen sedunia. Ya, itu didoakan selama 1 minggu. Itulah kehendak Tuhan, karena Tuhan juga mengajak kita semua, hendaklah kamu bersatu seperti aku dan Bapa satu adanya. Oke, baik Romo. Terus satu lagi Mo, apakah dari Paus sendiri ada rencana untuk menyatukan gereja-gereja tersebut? Beberapa kali sudah diusahakan ya untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin gereja, bahkan para pemimpin agama-agama yang lain. Kita tahu Paus Yohanes Paulus II dulu pernah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin agama di seluruh dunia di kota Assisi. Semuanya itu adalah kehendak baik dari setiap pemimpin agama untuk menyatukan. Maka mulai dari kita sendiri. Mulai dari mana? Dari kita sendiri. Kita mulai dari lingkungan kita di sekitar. Kita bisa bersilaturahmi kepada teman-teman kita yang beragama lain, membawa diri kita sebagai orang Katolik yang penuh kasih, bersatu. Karena apa?
Karena kalau mereka tidak kenal kita, mereka juga tidak bisa bersatu. Kalau orang saling mengenal, kan saling mencintai, dan nanti bisa menjadi awal dari kesatuan gereja. Maka Sri Paus Yohanes Paulus II dan juga Paus Fransiskus itu mengenal Indonesia dengan kata Pancasila. Oh, Indonesia, Pancasila. Luar biasa kan? Pancasila itu terkenal sampai di Vatikan. Karena apa? Vatikan waktu itu ketika Indonesia merdeka menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kesatuan itu selalu diusahakan oleh dunia. Mulai dari siapa? Mari kita mulai di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih Romo. Nih Mbak Dina mana sih? Ngambil gunting sama tali rafia lama banget. Kayaknya dapurnya jauh kali ya. Di kayu tinggi kali. Mbak Tina. Maaf Mbak Tina, agak lama ya. Habis saya lupa nih gunting di mana ya. Ini Mbak Tina, tali rafianya. Ini guntingnya. Iya. Dibuat tadi Pak, buat tali Buat jemuran. tali jemuran. Jangan buat yang lain ya Mbak Tina Iya. ya. Nggak boleh ya. Oke. Terima kasih banyak ya Romo untuk terima penjelasannya. Mbak Tina lucu juga ya Romo ya, tali buat jemuran. Ih, kurang kerjaan Mbak Tina itu. Iya, jadi Romo, yang saya baru tahu Mo, ternyata Bapak Paus itu sendiri ya yang memilih namanya sendiri sebagai landasan spiritual penggembalaannya untuk seluruh umat di dunia ya Mo ya. Luar biasa. Jadi dia juga menjadi orang yang dikagumi di dunia, bukan hanya dunia Katolik. Maka pelayanannya itu juga menjadi, boleh dikatakan, diikuti oleh banyak orang, negara-negara, para pemerintah-pemerintah di seluruh negara dunia ini juga. Iya. Bukan hanya sebagai orang Katolik. Romo, aku cari-cari kemana-mana, ternyata di sini. Oh iya, saya janji ya sama kamu ya? Iya. Aduh, mohon maaf aku hampir lupa. Iya. Ya tuh Romo udah dijemput juga nih Romo nih. Terima kasih juga udah Dina ya. Iya. Ya, Silakan terima Romo. kasih, sampai ketemu. Iya, terima kasih Romo untuk kedatangannya Mo. Ya, hati-hati Mo. Aduh, sehat ya Mo. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai jumpa Mo. Ya, dadah.